Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Robi Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7, saya Ridho Arizal sebagai moderator. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Faridatul Isma, Dina Rodotul Jana, Zaki Arindita, Septa Andini, dan Nur Fitria Ningsih. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang instrumen dan teknik pengumpulan data 2, observasi persekolahan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Observasi partisipasi atau participan observation ialah jika observer terlihat langsung dan terlibat secara aktif dalam objek yang sedang diteliti ataupun ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang sedang diobservasi. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam observasi partisipasi ini adalah jangan sampai observer tahu bahwa pengamat yang sedang berada di tengah-tengah mereka itu sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Nah, adapun beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan observasi partisipasi. Nah, yang pertama itu dirumuskannya gejala apa saja yang akan diobservasi. Lalu yang kedua, bersikaplah sedemikian rupa agar tidak menampakkan bahwa kita sedang melakukan pengamatan. Lalu ada yang ketiga, upayakan cara pencatatan kita ini dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu yang keempat, ciptakan dan pelihara hubungan yang baik dengan observer. Lalu adapun yang kelima, yaitu membatasi intensitas partisipasi atau partisipasi sebagian dan partisipasi penuh. Dan yang terakhir, menjaga agar situasi dan iklim psikologi stabil. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis observasi partisipasi. Yang pertama ada partisipasi sempurna. Peneliti terlibat secara penuh dengan masyarakat yang sedang diamati, namun keberadaan peneliti tidak diungkapkan secara jelas kepada orang-orang yang diteliti tersebut. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa mereka sedang diamati. Ini memberikan keuntungan karena orang-orang yang akan lebih jujur karena tidak tahu jika diamati. Namun ada masalah etis dan mungkin ketika identitas peneliti diungkap akan muncul rasa tidak percaya karena merasa ditipu. Yang selanjutnya, yang kedua ada partisipan sebagai pengantar, yang dimana peneliti terlibat secara penuh dalam aktivitas kelompok yang menjadi subjek amatan dan kelompok tersebut menyadari bahwa mereka adalah subjek penelitian. Dengan kata lain, mereka menyadari akan adanya aktivitas penelitian dalam jenis ini menurut Straswald tahun 2016. Peran peneliti sebagai partisipan lebih menyolok dibandingkan dengan pengamat. Selanjutnya yang ketiga ada pengamat sebagai partisipan, yang dimana dalam observasi jenis ini peneliti adalah outsider dari kelompok yang diteliti, menyaksikan dan membuat catatan lapangan dari kejauhan. Selanjutnya yang keempat ada pengamat sempurna, yang dimana peneliti tidak terlihat sama sekali oleh subjek yang diteliti. Selanjutnya yaitu tahap-tahap menyelenggarakan observasi partisipasi. Menurut Criswell tahun 2016, sebelum melakukan observasi partisipasi, peneliti harus melakukan serangkaian tahapan, seperti yang pertama itu memilih lokasi. Ini adalah tahap paling penting karena keputusan ini akan menentukan segala aspek penelitian selanjutnya. Yang kedua, menentukan peran. Peneliti ini harus memilih jenis partisipasi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan subjek penelitian dan budaya yang melingkupinya. Yang ketiga, merancang protokol pengamatan. Peneliti perlu merancang tata cara pengamatan dan mencatat data dengan baik karena keberhasilan itu sangat bergantung pada proses ini. Yang keempat, merekam berbagai aspek. Saat di lapangan, peneliti harus mencatat secara detail hal-hal seperti deskripsi informasi dan lingkungan fisik, peristiwa dan aktivitas tertentu, reaksi dan refleksi pribadi peneliti seperti ide, dugaan, penafsiran, kebingungan, atau terobosan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya ada pelaksanaan observasi partisipan. Yang pertama ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan dilakukan ketika pengamatan ikut terlibat dalam aktivitas yang sedang diamati, sehingga dapat memahami situasi dari dalam. Sebaliknya, observasi non-partisipan membuat pengamatan hanya mengamati dari luar tanpa terlibat, sehingga interaksi dengan objek lebih minim dan hasil pengamatan cenderung lebih objektif. Yang kedua ada observasi sistematik dan observasi non-sistematik. Observasi sistematik menggunakan pedoman atau instrumen khusus seperti format penilaian, sehingga data yang dikumpulkan lebih terstruktur dan terarah. Sementara itu, observasi non-sistematik dilakukan secara bebas tanpa pedoman tertentu, sehingga pengamatan lebih fleksibel dalam mencatat fenomena yang muncul secara alami. Yang ketiga, penggunaan alat bantu pengamatan. Dalam observasi, penggunaan alat bantu seperti kamera, perekam suara, atau buku catatan sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh lebih akurat dan lengkap. Alat-alat ini membantu pengamat merekam detail yang mungkin terlewat serta mempermudah proses analisis setelah pengamatan selesai. Yang keempat, ada jarak antar pengamat dan yang diamati. Jarak yang tepat antar pengamat dan objek sangat penting agar proses pengamatan tidak mengganggu aktivitas yang diamati. Jika terlalu dekat, pengamat bisa mempengaruhi perilaku objek, tetapi jika terlalu jauh, pengamat mungkin kehilangan detail penting, sehingga keseimbangan jarak perlu diperhatikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan observasi partisipasi. Untuk kelebihan dari observasi partisipasi ini, yang pertama, mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan subjek penelitian. Yang kedua, mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan konteks dari perilaku subjek penelitian. Yang ketiga, mampu membangun hubungan yang baik antara peneliti dengan subjek penelitian. Dan untuk kekurangan dari observasi partisipasi ini, yang pertama, membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Yang kedua, membutuhkan keterampilan dan kehati-hatian yang tinggi dari peneliti. Yang ketiga, membutuhkan komitmen yang kuat dari peneliti untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Selanjutnya, kesimpulan. Observasi partisipasi merupakan salah satu teknik penting dalam metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara mendalam dan kontekstual. Melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan subjek penelitian, peneliti dapat memahami perilaku, kebiasaan, dan interaksi sosial secara lebih alami. Observasi ini memiliki berbagai bentuk berdasarkan tingkat keterlibatan peneliti, mulai dari partisipasi penuh hingga pengamatan murni. Keberhasilan observasi sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam memilih lokasi, menentukan peran, merancang protokol pengamatan, serta mencatat hasil secara sistematis. Meskipun observasi partisipasi memberikan gambaran yang kaya dan realistis tentang subjek yang diteliti, metode ini juga menuntut waktu, tenaga, dan keahlian yang tinggi agar hasil penelitian tetap objektif dan valid. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.